Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, dengan total lebih dari 17.000 pulau yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Negara yang akan kaya sumber daya alamnya ini memiliki wilayah laut seluas 3,35 juta kilometer persegi dan luas wilayah zona ekonomi eksklusif 2,55 juta kilometer persegi, atau jika dijumlahkan akan lebih luas dari seluruh total wilayah Uni Eropa. Jika berbicara tentang laut, tidak bisa lepas dari kontribusinya terhadap kehidupan di bumi. Dengan menempati 3/4 total permukaan bumi, laut menyumbang 2,5 triliun dolar Amerika terhadap perekonomian global setiap tahunnya. Laut juga menjadi sumber protein bagi 3 miliar penduduk bumi, rumah bagi lebih dari separuh spesies di bumi, menyerap 1/4 emisi karbon dioksida, dan menghasilkan separuh oksigen di planet. Namun, ekosistem yang penting ini mulai terancam keberadaannya. Saat ini, diperkirakan laut kita telah tercemar oleh 12,7 juta ton sampah. 80% sampah di lautan berasal dari daratan. Jika kamu tinggal jauh dari laut, bukan berarti sampah-sampah yang kamu buang tidak sampai ke laut. Sampah-sampah yang tidak diolah dan langsung dibuang ke sungai akan berakhir di lautan. Muara-muara sungai menjadi pintu masuk datangnya sampah ke lautan. Indonesia berada di peringkat kedua sebagai negara dengan penyumbang sampah ke laut terbesar di dunia setelah Cina. Berdasarkan data Statistas Ocean, Indonesia dengan 264 juta penduduk menghasilkan sampah sebanyak 3,2 juta ton, dan 1,2 juta ton diantaranya berakhir di lautan. Jika kita bandingkan, Amerika yang memiliki 327 juta penduduk menghasilkan 0,11 juta ton sampah yang berakhir di lautan. Data ini menunjukkan bahwa Indonesia masih belum memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik di daratan. Di Teluk Jakarta sendiri hampir ada 100.000 pc sampah atau setara dengan 23 juta ton sampah yang masuk perharinya. Data ini diambil dari 9 sungai yang berakhir di Teluk Jakarta, antara lain Sungai Dadap, Angke, Pluit, Ciliwung, Ancol, Kali Item, Koja, Cilincing, Marunda, dan Bekasi. Sampah-sampah ini didominasi oleh kategori sampah plastik. Khusus untuk sampah plastik, beratnya bisa mencapai 6-10 ton per harinya. Nah, ternyata memang yang ada di lapangan ini sampahnya sebagian besar adalah sampah plastik dari yang plastik yang sekali pakai. Yang paling dominan itu adalah sampah dari styrofoam. Selain itu ada sampah kantong kresek, kemudian sampah sachet, dan lain-lain, itu sebenarnya semuanya ada. Tetapi memang yang sedikit mengagetkan bagi kami adalah sampah dari styrofoam itu, karena sampah styrofoam itu membuat satu hal yang baru gitu. Karena kan sebelumnya kan selama ini pemerintah kemudian masyarakat itu lebih banyak concern ke arah kantong kresek gitu kan, tapi ternyata pada saat di lapangan, terutama yang ada di Jakarta, tidak. 7 sungai yang berada di Jakarta membawa rata-rata sekitar 800 kg sampai 1 ton sampah masuk ke Teluk Jakarta setiap harinya. Sementara rata-rata sampah dari 2 sungai yang berasal dari Tangerang dan Bekasi adalah sekitar 7-10 ton per harinya. Bisa dibilang, rata-rata berat sampah dari 7 sungai yang ada di Jakarta jumlahnya lebih kecil daripada 1 sungai di Tangerang dan 1 sungai di Bekasi. Gitu. Nah, itu terjadi kenapa sih? Kurang lebih karena memang yang pertama, anggaran Jakarta itu lebih besar untuk pengelolaan lingkungan. Nah, yang paling mudah dilihatnya dari mana? Dilihatnya dari ada pasukan oranye. Kemudian selain itu ada jaring sampah sungai yang ada kurang lebih sekitar 5-10 kilo. Itu selalu ada terus, dan itu selalu diambil terus-menerus kan. Nah, itu mengakibatkan jumlah sampah yang masuk ke pesisir Jakarta itu lebih sedikit, yang sumbernya dari wilayah administrasi Jakarta dibandingkan yang kanan atau kirinya. Nah, jadi memang itu memperlihatkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam menurunkan jumlah sampah yang masuk ke laut Indonesia. Selain mengganggu secara estetika, sampah di laut juga akan menyebabkan masalah secara ekologi.
Sampah plastik yang menutupi terumbu karang akan membuatnya tak bisa bernafas dan tidak bisa mengonsumsi satu bahan secara optimal. Sampah juga bisa termakan dan menjerat biota laut. Selain itu, sampah plastik yang bertemu dengan sinar UV dari matahari akan mengakibatkan ikatan di dalamnya menjadi lebih mudah lepas, sehingga ukuran plastik akan menjadi lebih kecil dan semakin kecil, atau disebut juga dengan mikroplastik. Ketika sudah berukuran mikroskopis, sampah plastik akan lebih mudah masuk ke dalam biota, baik terumbu karang, badan ikan, bahkan sampai ke manusia. Jadi masalahnya itu kompleks sebenarnya. Ketika sudah masuk ke dalam tubuh, mikroplastik itu yang jadi masalah nggak hanya mikroplastik sih, tapi keseluruhan mikroplastik dia bisa menjadi dalam tanda kutip sponge yang bisa menyerap bahan polutan lainnya. Ketika masuk ke dalam tubuh, bahan polutan lainnya itu kan tertinggal di dalam tubuh, sedangkan plastiknya bisa lepas. Ya, kalau misalnya kita bayangkan plastik itu kalau kita adu dalam tanda kutip, dia bisa melukai organ tubuh. Nah, itu bisa menimbulkan luka. Kalau itu terjadi, polutannya akan menempel, kemudian plastiknya lepas. Gitu. Jadi secara nggak langsung bisa dibilang dia adalah penyebab polutan itu lebih cepat masuk ke dalam tubuh dibandingkan si polutan itu ada di air. Ya, jadi kayak bom waktu lah. Itu yang mengerikan. Berdasarkan penelitian Microplastic Ignition by Blue Pancaks Fish from Ciliwung Estuary, Jakarta, Indonesia, menemukan 75% sampel ikan kepala timah yang diteliti mengandung mikroplastik. Walaupun mikroplastik yang ditemukan di dalam biota dan di air masih sedikit, hal ini akan menjadi potensi bahaya yang akan muncul di masa depan. Mikroplastik yang terdapat di lautan akan terakumulasi pada biota yang akhirnya akan dikonsumsi oleh manusia. Mikroplastik yang sudah masuk ke plankton akan dimakan oleh ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil tersebut kemudian dimakan oleh ikan besar yang kemudian ditangkap oleh nelayan, hingga akhirnya sampai di meja makan kita. Mikroplastik yang sudah masuk ke dalam tubuh manusia akan lebih berbahaya karena dapat langsung masuk ke dalam saluran darah. Jika itu terjadi, bisa masuk ke sistem saraf pusat, atau dalam hal ini adalah otak. Pandemi ini juga mempengaruhi produksi sampah plastik di lautan. Ditemukan jenis sampah plastik yang baru yaitu jenis sampah medis, mulai dari masker, face shield, sampai APD. Memang jumlahnya ini agak sedikit mengagetkan. Kalau secara resmi, sekarang paper saya lagi direview, tetapi kurang lebih sekitar 16% tingkat penaikannya, yang tadinya itu tidak ada sama sekali untuk sampah medis. Bukan tidak mungkin apabila setelah pandemi ini usai akan timbul masalah baru. Bukan hanya sampah plastik, tapi ada sampah medis. Indonesia memiliki target untuk mengurangi 70% sampah plastik yang masuk ke lautan pada tahun 2025. Target ini didukung dengan anggaran yang sangat besar, di mana pemerintah Indonesia mengucurkan dana sebesar 1 miliar US dollar setiap tahunnya. Ini akan menjadi target yang sangat berat apabila pemerintah tidak didukung oleh pihak lain, atau dalam hal ini adalah masyarakat. Kalau volume sampah kan kita udah diprogramin kayak sampah-sampah botol plastik, botol gelas-gelas plastik itu memang kita pisah. Kayak sampah-sampah plastik itu memang kita pilah untuk pengurangan volume sampah. Memang itu udah program dari pemerintah. Ada 4 variabel yang berperan dalam program ini. Yang pertama adalah pemerintah itu sendiri sebagai pembuat regulasi. Yang kedua adalah pihak industri yang memproduksi plastik. Yang ketiga adalah pihak akademisi yang melakukan penelitian. Dan yang keempat adalah masyarakat. Masyarakat ini sebagai konsumen. Kalau misalnya konsumennya ini mengurangi plastik, mengurangi kemungkinan plastik, maka sebenarnya kan ini akan dikurangi juga kan sampahnya. Selain masalah plastik, laut kita juga terancam oleh polusi logam berat. Hal ini merupakan dampak dari berbagai kegiatan yang dilakukan di daratan seperti industri, transportasi, perkotaan, pertanian, dan termasuk kegiatan rumah tangga. Nah, yang kami tahu yang hampir semua terkontaminasi oleh logam berat. Ya. Jadi biota yang kami tangkap di Jakarta itu semuanya terkontaminasi oleh logam berat. Hanya jumlah logam berat yang tidak sama. Di antara semua ya biota ternyata paling tinggi justru adalah kerang hijau ya, yang paling tinggi kandungan logam beratnya. Sementara kalau yang lain terkontaminasi tapi tidak setinggi kerang hijau. Kerang hijau yang hidup di lokasi yang sangat tercemar ini membuatnya terkontaminasi oleh bahan-bahan yang berbahaya seperti logam berat, poliaromatik hidrokarbon,
PCB atau printed circuit board, dan bukan tidak mungkin juga termasuk radioaktif. Selain kerang hijau, ikan-ikan di Teluk Jakarta juga terkontaminasi oleh logam berat dengan kadar yang berbeda pada setiap jenisnya. Sementara kalau yang lain terkontaminasi tapi tidak setinggi kerang hijau. Pada ikan yang justru malah tinggi paparannya adalah bioakumulasinya justru untuk ikan-ikan barakuda. Ya, sementara ikan pepetek terkontaminasi tapi tidak terlalu tinggi. Gitu ya. Ikan tembang lumayan begitu ya. Nah, di antara semua itu paling tinggi ikan barakuda, paling rendah ikannya ikan pepet. Ketika polutan sudah berada di ambang batas dan melebihi kapasitas asimilasinya, tentu akan menyebabkan kerusakan pada biota laut yang pada akhirnya berdampak pada manusia. Ya, karena logam berat itu salah satunya misalnya akan mengakibatkan ya reproduksi menjadi terganggu. Nah, kemudian akan mengakibatkan cacat bawaan pada individu yang dilahirkan. Misalnya pada kerang hijaunya ini memang sudah terbukti mengalami cacat bawaan berupa cangkangnya itu yang menggembung. Biasanya kalau yang normal itu kan cangkangnya tipis, tapi pada yang terkontaminasi logam berat cangkangnya menjadi menggembung ya. Sehingga akhirnya juga mengakibatkan cacat bawaan pada anakannya ya, dan bukan tidak mungkin pada biota yang lain, cuman memang kami belum melakukan penelitian terhadap biota yang lain ya, baru terhadap kerang hijau saja ya. Jadi banyak sekali, dan bahkan pada manusia misalnya timbal itu tentu akan mengakibatkan salah satunya anemia. Ya, karena ada enzim alat yang akan diganggu ya, padahal alat ini berperan untuk memproduksi hemoglobin gitu ya, sehingga akhirnya sel darah merahnya, karena hemoglobinnya terganggu produksinya, dan juga mungkin bukan hanya produksi tapi juga akan ada gangguan yang lainnya ya, menjadi tidak normal lagi ya, maka akhirnya akan mengakibatkan kalau pada manusia itu salah satunya anemia. Pada manusia salah satunya juga akan mengakibatkan dia akan mengganggu pusat emosi. Ya, sehingga orang yang terkontaminasi oleh logam berat itu akan sangat mudah untuk dia mudah sekali emosi. Gitu ya. Kadang-kadang tidak bisa mengendalikan diri. Gitu ya. Itu salah satunya juga bisa disebabkan oleh kontaminasi logam berat. Semua dampak negatif yang kita rasakan dari alam berasal dari perbuatan kita sendiri. Kebiasaan membuang sampah sembarangan, tidak memilah sampah sebelum dibuang, tidak bijak dalam menggunakan plastik, dan banyak kebiasaan buruk manusia lainnya yang berujung merusak alam. Satu-satunya cara untuk menjaga alam ini adalah dengan memperbaiki kebiasaan dari diri sendiri. Sebenarnya cara paling mudah kalau untuk mengurangi itu ya kita kurangi dari sumbernya tadi. Sumbernya dari mana? Ya dari kegiatan manusia yang akan menghasilkan sampah plastik. Itu salah satunya. Cara sederhana ya saya kira mulai dari diri sendiri ya, mulai dari diri sendiri. Misalnya kalau kita punya lampu TL misalnya, punya barang elektronik bekas, jangan dibuang sembarangan. Ya, jangan dibuang ke sungai, jangan dibuang ke lingkungan, tapi pisahkan. Lewat sekecil apapun perbuatan kita, baik yang dilakukan dengan penuh kesadaran maupun tidak, akan mempunyai efek bola salju yang sangat nyata bagi semesta. Tidak ada satu tempat pun di dunia ini di mana kita berharap sesuatu yang kita buang akan benar-benar hilang. Semuanya akan kembali kepada diri kita sendiri. Sadar atau tidak, setiap air yang kita minum, udara yang kita hirup, semuanya terkoneksi dengan laut. Tidak peduli di belahan bumi manapun kamu hidup, masa lalu kita, masa kini, dan bahkan masa depan. Semuanya benar-benar tergantung pada apa yang kita lakukan sekarang. Saat semua makhluk hidup di bumi bekerja sama untuk memberikan manfaat untuk alam, pantaskah kita sebagai manusia hanya menumpang lalu merusak segalanya?